Hai guys, balik lagi sama Haru. Hari ini aku mau bahas mengenai spiritual dan supranatural adalah dua hal yang sering banget disalah kaprahin sama hampir semua orang. Video kali ini terinspirasi dari pembicaraan antar readers di komunitas di gatheringnya Light Givers kemarin. Jadi aku tuh lagi dengerin curhatan salah satu reader yang juga jadi inspirasi aku untuk membuat video ini. Jadi aku gak cuma dengerin curhatan klien doang ya, tapi juga reader-reader lain yang kadang-kadang pas lagi gathering suka sharing-sharing. Kebetulan Light Givers kemarin lagi gathering untuk ulang tahunnya. Nah, dari situlah pembicaraan dan topik ini tuh berawal. Jadi sebelum kita lanjut ke topik utamanya, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like videonya, dan nyalain notifikasi kalian. Enjoy the show. Oh, by the way, jangan lupa untuk subscribe channelnya Light Givers juga ya guys. Jadi di Light Givers ini, I'm a part of Light Givers, the tarot community dari Indonesia. Nah, di situ banyak banget reader yang juga mengisi video dan channel-channel mereka sendiri, dan ya mereka part of Light Givers. Ada aku juga di sono ngisi video, ngisi channelnya Light Givers, and I hope reader-reader di Light Givers bisa menjadi salah satu patokan kalian untuk menjadi lebih bijak. Jadi sharing-sharingnya Light Givers ini juga lumayan oke ya guys. Jangan lupa di subscribe. Nah, jadi yang pertama aku mau jelasin ke kalian mengenai arti dan konsep dari spiritual dan supranatural. Yang pertama aku akan jelasin mengenai spiritual dulu. Spiritual dan supranatural adalah dua hal yang sangat-sangat berbeda. Spiritual dan supranatural adalah dua hal yang mirip tapi beda. Ini udah kayak kembar tapi mereka sifatnya beda ya. Jadi sebenarnya apa sih spiritual dan supranatural sendiri? Spiritual kalau misalkan bisa diartiin adalah suatu ilmu yang konsepnya tuh pribadi atau personal ya. Jadi kayak kita belajar tentang kebaikan, tentang bagaimana kita mengolah diri, mengendalikan diri, mengurusin diri kita sendiri. Nah, spiritual ini juga lah yang memperkenalkan kita terhadap hal-hal yang gaib, tapi cuma memperkenalkan aja ya. Jadi tujuan dan konsep spiritual ini adalah untuk kita pribadi mengakui atau mempelajari kalau adanya hal-hal yang terjadi di luar nalar kita. Nah, itu spiritual. Jadi konsepnya spiritual ini lebih ke personal gitu. Kalau boleh aku kasih contoh mengenai apa itu spiritual, adalah seperti misalnya iman. Kita tuh memiliki suatu kepercayaan gitu loh. Nah, itu salah satu bentuk spiritual juga. Atau ilmu-ilmu yang ada atau filosofi yang dipakai dalam yoga itu juga bersifat spiritual. Jadi adanya energi, terus adanya kayak kalau misalkan ada mudra-mudra kayak gini atau kayak begini atau whatever it is, itu kan suatu ilmu yang mempelajari spiritualitas. Jadi spiritual sendiri ya contohnya seperti itu, gengs. Nah, spiritual ini juga yang mengajari kita mengenai konsep baik dan buruk yang ada di dalam hidup kita. Jadi spiritual ini agak sedikit gaib, agak sedikit mistis, tapi ya nggak sepenuhnya gitu loh. Karena dari spirit aja tuh kita ngomongin soal jiwa, iman, dan apapun yang ada di dalam diri kita sendiri gitu. Nah, kalau misalkan aku boleh ngomong mengenai spiritual ini, tarot itu adalah salah satu media yang membantu kita untuk mengenali kita, diri kita sendiri, dan surrounding kita. Jadi banyak banget yang salah kaprah kalau misalkan tarot itu supranatural, hanya karena kalian berpikir kalau misalkan, wah, aku sebagai reader tahu masa depan. Padahal ya nggak melulu begitu loh. Itu cuma sebuah konsep. Sedangkan kalau misalkan supranatural itu konsepnya atau artinya itu lebih ke arah hal-hal yang ada atau terjadi di surrounding kita. Jadi supranatural ini, kalau tadi spiritual lebih personal,
kita dan si siapapun itu, kita punya hubungan dengan, misalnya dengan Tuhan atau dengan suatu spirit atau whatever, atau energi. Jadi ada hubungannya personal gitu. Kalau misalkan supranatural itu adalah apa yang terjadi di surrounding kita, apa yang terjadi di lingkungan sekitar kita, tapi kejadiannya ini tuh lebih gaib dan mistis. Jadi ada suatu energi, konsepnya ya, jadi energi dari alam yang mungkin aja bisa berpengaruh ke kita, tapi kitanya tuh berasanya tuh nggak nyaman. Misalnya contoh supranatural itu seperti ilmu ya pelet, santet, terus mungkin ada yang ilmu-ilmu supranatural lainnya yang nggak bisa dijelasin oleh nalar logika kita sebagai orang. Tapi ada juga yang kejadiannya itu nggak harus berupa ilmu, tapi juga bisa berupa hal-hal aneh atau gaib atau mistis yang nggak bisa dijelasin pakai logika atau nalar. Misalnya, kalian lagi jalan-jalan di suatu lokasi atau daerah yang sangat sepi dan kalian ngelewatin pohon tua yang gede banget dan udah ya tua gitu loh. Otomatis yang ada di dalam pikiran kalian adalah sesuatu hal yang menakutkan, menyeramkan gitu-gitu kan. Nah, let's say kalian melihat sesuatu di sebelah pohon itu. Ya, kalian boleh berimajinasi sendiri. Aku nggak berusaha nakutin kalian, tapi kalian boleh berimajinasi sendiri. Nah, itu adalah supranatural gitu loh. Jadi sesuatu hal yang nggak bisa dijelasin oleh nalar. Nah, itu supranatural, tapi datangnya dari alam sekitar kita. Nah, kalau boleh dibilang, spiritual sendiri ini berhubungan dengan energi yang baik atau positif dan energi yang negatif juga. Tergantung dari niat dan kegunaannya ya. Karena pada dasarnya ada ilmu spiritual dan ada ilmu supranatural juga. Nah, supranatural inilah yang biasa dipraktekin sama orang-orang yang misalnya dukun, atau orang-orang yang memang memiliki hubungan khusus dengan makhluk-makhluk gaib seperti jin, atau whatever it is. Nah, itu baru masuk supranatural. Nah, uniknya kalau misalkan kalian adalah praktisi spiritual seperti aku, ya aku juga ada I do yoga, I do whatever it is. Aku belajar banyak sejarah atau ilmu-ilmu yang ya cuma belajar aja sih, nggak dipraktekin. Jadi banyak banget hal-hal yang bikin orang tuh salah kaprah, karena spiritual dan supranatural itu bedanya tipis banget. Jadi kalau misalkan aku boleh ngomong, seorang spiritualis itu bisa aja menjadi seorang supranaturalis gitu loh. Jadi kalau misalkan kita ngomong supernatural dan spiritual itu memang seperti ikatan seperti ini. Mereka bisa narik gini, narik ke kiri ke kanan, tergantung kebutuhan atau si orang yang mempraktekkan gitu loh. Kita sebagai individu mau ngarahin itu ke spiritual apa supranatural. Bisa aja orang-orang spiritual itu belajar ilmu-ilmu supranatural, tapi biasanya untuk kalau misalkan spiritual itu kalau misalkan supranatural itu ilmunya kadang ada juga yang ilmu-ilmu hitam atau ilmu-ilmu seperti bersifat mencelakakan atau bekerja sama dengan hal-hal yang sebenarnya nggak boleh. Ya, itu tergantung orang ya. Tapi kalau spiritual itu lebih ke arah bagaimana yang baik-baik aja untuk kita sendiri gitu. Khususnya contohnya seperti self love atau yoga atau whatever it is. Tapi intinya spiritual and supernatural memang beda tipis. Yang mau aku tekenin ke kalian adalah ini tergantung banget sama perspektif kalian sebagai seorang individu. Mungkin banyak banget dari kalian yang nganggap tarot itu mistis. Ya, memang ada mistisnya sedikit. Spiritual aja ada mistisnya sedikit. Aku nggak bersifat menyinggung siapapun atau apapun, tapi aku mau kasih contoh paling gampangnya. Kalian misalnya lagi berdoa. Nah, berdoa itu kan misalnya semoga besok aku dapat 500.000 misalnya nih ya, misalnya. Terus mendadak besokannya kamu beneran dapat 500.000. Itu kan sesuatu hal yang mistis. Tapi
Jangan salah, beribadah itu termasuk spiritual. Ya, kalian harusnya udah ngerti sampai sini konsepnya maksudnya apa ya. Nah, aku mau bahas mengenai perspektif juga ya sedikit di video kali ini. Menurut aku, kalau aku ambil contoh kasusnya tarot nih ya, since I'm a tarot reader, of course I'm gonna use tarot as an example. Tarot itu memang agak mistis dan sifatnya kalau menurut aku spiritual ya guys, bukan supranatural. Kecuali emang ada beberapa orang yang mungkin aku nggak tahu siapa aja, but pasti ada di luar sana yang menggunakan tarot sebagai media untuk hal-hal supranatural. I don't know, ada aja, but I'm not one of them. Kalau misalkan aku boleh bilang, spiritual dan supernatural is all about perspektif orang-orang. Aku mau kasih contoh kartu tarot tadi. Ada orang yang anggap tarot itu spiritual, seperti aku. Ada juga, tapi orang yang anggap tarot itu supranatural atau aku nggak tahu bahasanya, mungkin apa ya, syirik atau whatever it is, pokoknya dengan konotasi yang lebih negatif dan lebih tidak boleh disentuh. Nah, itu semua sih tergantung perspektif orang. Tapi kalau aku boleh ngomong, tarot di sini ada sebenarnya tuh di titik tengah, di titik abu-abu antara spiritual dan supernatural. So, mengenai perspektif sendiri, banyak banget orang yang udah pasti punya prinsip, punya moral atau etika atau pengalaman atas suatu hal yang pernah mereka alamin sendiri gitu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin spiritual atau supernatural, is all about perspektif. Ada orang yang nganggep gimana ya, nggak cuma kalau misalkan contohnya di luar tarot, misalnya seperti yoga atau enggak seperti koleksi batu atau whatever it is. Ada orang yang supernatural koleksi batu untuk diisi hal-hal yang memang mereka percaya sebagai roh atau spirit atau whatever it is. Makanya kayak, iya, kalau di Indo gaib kita tuh masih kenceng banget ya gengs. Jadi kalau misalkan ada batu yang, wah ini batunya energinya agak-agak aneh nih atau gimana, mungkin ada isinya. Tapi kalau misalkan ada juga orang yang ya menggunakan batu ini untuk crystal healing kayak di luar negeri gitu kan, atau misalkan untuk beberapa praktisi praktisi yoga di Indonesia juga mungkin udah ada yang menggunakan metode crystal healing or whatever it is. Jadi it's all about perspective sebenarnya. Kalian boleh percaya atau enggak, dan itu semuanya is up to you. Terserah kalian. But please, kalau misalkan memang ada orang di luar sana, ya gak harus siapapun itulah, intinya mengenai perspektif ini tuh harus lebih dikontrol atau lebih diperhatikan lagi agar tidak menyinggung orang atau siapapun itu. Ya, I'm not butthurt, aku nggak tersinggung, makanya aku bikin video ini. Tapi intinya bonus mengenai perspektif di video kali ini, ya intinya sih seperti itu. Aku cuma mau ngelurusin aja buat kalian. So that's it guys, I hope you like the video. Aku harap kalian sudah lebih mengerti lagi mengenai konsep spiritual dan supernatural, which is, ya memang mereka beda tipis sekali sih ya. Kalau misalkan kalian mau request, kalian mau lihat video apa atau topik bahasan apa di channel aku ini, kalian boleh langsung komen di bawah. Kalian mau curhat juga boleh, aku pasti baca. I hope you like the video, I hope you enjoy the video. Aku harap kalian bisa lebih teredukasi lagi mengenai beberapa hal yang, ya contohnya seperti inilah ya. Bye bye guys, thanks for watching.